Baiklah, selamat malam teman-teman sekalian. Mulai hari ini sampai beberapa minggu ke depan, saya akan memberikan tutorial mengenai bisnis CPA atau disebut juga cost per action atau cost per acquisitions. Jadi, selama beberapa minggu ke depan, saya akan mengupload video melalui akun Facebook untuk memberikan tutorial mengenai bisnis CPA marketing. Jadi langsung saja kita mulai. Yang pertama, video pertama ini kita akan bahas mengenai konsep dasarnya dulu. Sebelum memahami apa itu CPA, ada baiknya kita memahami dulu tentang konsep affiliate marketing. Apa itu affiliate marketing? Affiliate marketing adalah sebuah bentuk pemasaran di mana kita memasarkan produk atau jasa orang lain untuk mendapatkan bayaran. Ini adalah definisi secara umum dari affiliate marketing. Nah, bisnis affiliate marketing ini sendiri memiliki berbagai bentuk, berbagai macam. Salah satunya yaitu yang sangat kita kenal di dunia bisnis online adalah CPC atau cost per click. Bentuk nyatanya adalah bisnis Google AdSense. Banyak dari blogger atau pemilik website di internet yang memasang iklan Google AdSense di website mereka. Salah satunya adalah situs ini. Ini merupakan salah satu contoh blog yang memasang Google AdSense. Ini adalah iklannya. Jadi pemilik website ini akan mendapatkan bayaran dari Google karena telah memasang ini, dan jika pengunjung dari website ini mengklik iklan Google AdSense ini. Jadi akan mendapatkan bayaran dari setiap klik pengunjung atau pengguna internet seperti itu. Apa kelemahan dari bisnis CPC? Kelemahan dari bisnis CPC adalah bayaran yang didapatkan untuk setiap klik, karena yang dinilai adalah klik, itu rendah. Mengapa rendah? Karena memang relatif lebih mudah. Pengunjung hanya diwajibkan untuk mengklik iklan Google AdSense seperti ini, dan pemilik website akan mendapatkan bayaran, tapi bayarannya rendah. Itulah kenapa kemudian muncul konsep bisnis CPA atau cost per action. Salah satunya adalah perusahaan AdSense Media. Apa itu AdSense Media? Akan dibahas di pembahasan selanjutnya. Ini adalah contoh. Jadi, bisnis CPA itu adalah sebuah bentuk pemasaran di mana kita akan mendapatkan bayaran jika berhasil mendapatkan pengunjung yang melakukan suatu action. Pengunjung di sini maksudnya pengguna internet, dan action ini adalah tindakan-tindakan tertentu. Apa itu tindakan tertentu? Kita akan bahas nanti, yaitu tindakan terhadap suatu produk, jasa, atau konten dari perusahaan atau perbisnis. Jadi, apa hubungan dari CPA dan affiliate marketing? Affiliate marketing itu adalah nama industri bisnis, sedangkan CPA itu adalah model komisi atau model pembayaran. Jadi, CPA itu merupakan bagian dari bisnis affiliate marketing. Tapi berbeda, dalam artian bahwa CPA adalah affiliate marketing, tapi affiliate marketing bukan hanya CPA. Jadi kalau kita punya diagram, mungkin gambarnya bisa seperti ini. Jadi affiliate marketing itu merupakan payung besar dan memiliki berbagai macam bentuk bisnis. Model komisi. Yang pertama yaitu affiliate marketing itu sendiri. Contoh dari bisnis affiliate marketing yang paling terkenal adalah Amazon dan ClickBank. Jadi situs Amazon dan ClickBank merupakan dua situs jual beli online yang kita tahu, di mana para affiliate atau afiliasi itu akan memasarkan produk, dan jika produk berhasil terjual maka mereka akan mendapatkan bayaran. Seperti itu. Ada juga model bisnisnya MLM atau multi level marketing. Ini yang sering dianggap sebagai penipuan, di mana kita akan mendapatkan bayaran bukan hanya dari barang atau produk yang kita jual, tapi juga dari penjualan dari orang yang kita ajak berbisnis MLM itu sendiri. Sedangkan CPA itu adalah bisnis di mana kita akan merayu orang lain untuk mengerjakan suatu tindakan atau action. Seperti itu secara singkatnya. Jadi, untuk lebih jelasnya, jika kita berbicara tentang affiliate marketing seperti Amazon dan ClickBank, pada dasarnya kita akan promosikan produk di website kita sendiri atau mungkin di website orang lain, dan jika pengunjung tertarik terhadap produk tersebut dan memutuskan untuk membeli produk dari link referral kita atau link affiliate kita atau link yang kita gunakan untuk promosi, maka kita akan mendapatkan bayaran, sejumlah bayaran mungkin bisa 30%, 40% tergantung ketentuan atau persetujuan antara affiliate dan pemilik produk. Inilah yang membuat kenapa bisnis affiliate marketing itu sedikit sulit.
Mengapa? Karena kita harus menjual produk atau barang. Berbeda dengan bisnis CPA itu sendiri, kita akan mendapatkan bayaran dari action pengunjung. Action ini apa sebenarnya? Action ini banyak sekali bentuknya, yaitu kita bisa mendapatkan bayaran jika contohnya ada pengunjung atau pengguna internet yang mengerjakan survei, yang mengunduh file atau game, mendaftarkan alamat email atau kode pos, mengisi form pendaftaran, memberikan informasi kartu kredit dan lain-lain atas bimbingan dari kita, atas link kita atau dari kita. Jadi jika kita berhasil mengundang pengguna internet untuk mengerjakan hal-hal seperti ini, kita akan mendapatkan bayaran, dan bayarannya itu bervariasi tergantung dari tingkat kesulitan dari action itu sendiri. Jadi jika kita lihat di sini, harga untuk bayaran untuk mengerjakan survei, jika sukses mendatangkan pengunjung untuk mengerjakan survei, itu lebih rendah daripada action memberikan informasi kartu kredit. Karena informasi kartu kredit itu berharga, sehingga action yang memberikan informasi kartu kredit itu harganya lebih mahal daripada mengerjakan survei atau mengunduh file dan game. Jadi dalam bisnis CPA itu kita tidak harus menjual produk, jasa, atau konten, tapi pada dasarnya merayu orang lain untuk melakukan berbagai bentuk action kepada website, produk, atau layanan tertentu. Itu lebih mudahnya kita bedakan antara affiliate marketing, MLM, dan CPA itu sendiri. Kalau affiliate marketing itu dapat berasal dari sebuah network, situs tertentu, bisnis tertentu seperti Amazon dan ClickBank. Kalau MLM itu konsep bisnisnya bergantung pada anggotanya yang saling merekrut dan menjadikan sebuah struktur bisnis, sistem bisnis piramid. Sedangkan dalam bisnis CPA itu asalnya dari sebuah CPA network seperti AdSense Media tadi atau Peerfly. Ini AdSense Media dan Peerfly yang telah diakui dan mampu mendirikan program sendiri. Sedangkan dari segi pembayaran perbedaannya adalah kalau affiliate marketing seperti Amazon dan ClickBank, kita akan mendapatkan bayaran biasanya 1 kali dalam sebulan. Itu yang umum. Sedangkan kalau dalam MLM konsep pembayarannya itu komisi berjenjang. Kalau CPA itu kelebihannya adalah ketentuan pembayaran tentang kapan akan dibayar itu tergantung persetujuan antara publisher dan network. Network ini apa? Network ini tadi seperti AdSense Media dan Peerfly, serta kemampuan publisher dalam mendapatkan action. Selain itu, perbedaannya adalah dalam bisnis affiliate marketing, setiap orang seperti kita yang ingin mendaftar di affiliate marketing sebagai affiliate, kemungkinan besar akan diterima. Seperti juga bisnis affiliate market MLM atau multi level marketing. Sedangkan dalam bisnis CPA network atau perusahaan CPA itu sering menyeleksi publisher. Publisher ini pekerja seperti kita dan hanya menerima mereka yang cukup berpengalaman. Kadang-kadang melalui proses interview. Ini yang membuat CPA menjadi bisnis yang sedikit bergengsi. Berbedanya lagi dalam hal segi promosi, bahwa dalam bisnis affiliate marketing seperti Amazon dan ClickBank, kita akan menyiapkan sendiri landing page. Landing page itu adalah halaman berpromosi dan semua alat promosi yang dibutuhkan. Sedangkan dalam bisnis CPA, perusahaan CPA network seperti AdSense Media tadi, atau pengiklan atau pemilik iklan, pemilik produk akan menyediakan landing page untuk kita agar memudahkan kita dalam berpromosi. Jadi ini adalah contoh situs MLM, amway.com. Ini salah satu situs MLM terbesar di dunia. Kita lihat banyak produk yang bisa ditemukan. Sedangkan ini adalah overflow.com. Overflow.com ini adalah sebuah situs di mana para pemain bisnis CPA itu sering memulai analisa atau memulai mencari tahu tentang apa produk atau jasa atau konten yang akan dipromosikan atau dipasarkan, tapi tanpa harus menjual seperti itu. Ada yang unik di sini, kalau sekarang kita sedang hobi bermain game Pokemon Go atau bisa dikatakan sekarang lagi demam game Pokemon Go, kita bisa lihat di sini, kita bisa cari keyword Pokemon Go di situs overflow.com dan kita akan menjumpai berbagai macam bentuk tawaran
atau pekerjaan yang bisa kita lakukan dalam bisnis CPA yang pada dasarnya adalah mempromosikan game Pokemon Go itu sendiri, karena memang game Pokemon Go ini sedang trending di dunia. Kita bisa lihat dari ini trending search itu Pokemon dan Pokemon Go itu dua teratas. Dalam artian para pemain bisnis CPA itu juga sendiri memanfaatkan kesempatan untuk mempromosikan game CPA itu sendiri. Dalam artian mereka akan mendapatkan bayaran jika mereka contohnya berhasil mendapatkan pengunjung untuk mendownload game Pokemon Go atau mempromosikan hal-hal yang berhubungan dengan Pokemon Go. Seperti ini. Bayarannya juga bervariasi, mulai dari yang kecil $1,45 atau sekitar 20.000, ada juga yang besar sampai $45. Kita bisa lihat semuanya di sini mengenai Pokemon Go. Nah, ini Peerfly seperti kalian katakan, Peerfly adalah perusahaan CPA marketing, juga punya tawaran atau pekerjaan yang berhubungan dengan Pokemon Go. Yang ini bayarannya cukup besar, $28, namun harus dalam bentuk penjualan. Lead di sini maksudnya adalah kita hanya mencari orang untuk mengerjakan suatu action tadi. Jadi tidak harus menjual. Sedangkan kalau sell itu menjual. Kita bisa lihat di sini banyak kata CPA yang artinya ini nih ini adalah sebuah tawaran pekerjaan yang dapat dilakukan melalui bisnis CPA. Seperti ini CPA dan lain-lain. Jadi itu mungkin dasar dari bisnis CPA. Pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai pemain dalam bisnis CPA marketing itu sendiri.